AST 1192 Reinkarnasi Sirius, 1. Tahap sukses besar untuk tubuh emas 9 yang. King Sui berjalan perlahan di lalu lintas dan tiba-tiba, suara berisik terdengar. Kalahkan dia, pukul dia. Kutukan ini, suruh dia meninggalkan tempat ini. Jangan biarkan dia tetap di sini. King Sui melanjutkan. Dia ingin melihat apa yang terjadi. Sangat tiba-tiba, dia bisa merasakan aura yang sangat menindas, menyebabkan dia tercengang. Namun, ketika dia melihat sumber aura itu, dia merasa lebih terkejut. Itu karena dia melihat seorang gadis kecil dengan pakaian compang camping. Gadis ini adalah orang yang dikepung dan banyak orang yang melemparinya, termasuk sayuran yang membusuk. Dia seharusnya seorang gadis muda yang belum dewasa. Tubuhnya sangat kecil, pakaiannya compang camping, rambutnya berantakan. Dia kotor dari semua barang yang dilemparkan orang padanya dan bahkan ada beberapa orang yang melemparkan barang yang sedikit lebih berat padanya. Dia masih anak-anak. Kalian seharusnya tidak memperlakukannya seperti ini. Dia tidak melakukan apa-apa, kata seorang lelaki tua dengan kasihan. Dia adalah reinkarnasi Sirius. Jika kita tidak mengusirnya, cepat atau lambat area ini akan dipenuhi mayat. Jika beberapa klan aristokrat mengetahuinya, mereka akan membunuhnya secara langsung. Kami melakukan ini untuk kebaikannya sendiri juga. Cepat pergi dan temukan tempat yang tenang untuk ditinggali. Itu benar, ini akan baik untuk semua orang. Meninggalkan. King Sui tidak bisa melihat seperti apa gadis itu. Alasan dia tercengang adalah karena aura yang menindas itu datang darinya. Sebelumnya, ketika dia mendengar bahwa dia adalah reinkarnasi Sirius, dia mengingat Xiao dan Qi Feng yang dia temui di desa Gunung Giok. Dia pergi tanpa berpikir. Ditutupi dengan sayuran busuk dan barang-barang yang dibuat memang membuat King Sui sedikit mengernyit, tapi dia masih berjalan mendekati gadis itu. Aura merusak yang menindas yang menarik King Sui berbeda dari apa yang dia rasakan dari Xiao dan Qi Feng. Itu karena aura ini bahkan lebih menakutkan. Namun, yang membuat King Sui berjalan mendekat adalah siluet kesepian gadis itu. Pada saat itu, King Sui tidak bisa diganggu dengan hal lain, bahkan jika itu adalah aura yang dia pancarkan. Dia berjalan ke arah gadis itu, menyebabkan orang-orang di sekitarnya tercengang dan mereka berhenti melemparkan barang-barang ke gadis kecil itu. Gadis kecil itu menundukkan kepalanya dan sedikit menggigil. Dia mengangkat kepalanya dan melihat King Sui. Matanya gelap gulita dan dingin, memberi King Sui dan perasaan yang tak terlukiskan, membuatnya merasa sedikit suram. Matanya terlalu menakutkan karena kurangnya emosi di dalamnya. Dia seharusnya baru berusia sekitar 15 atau 16 tahun. Gadis itu melihat King Sui ditutupi sayuran busuk dan bertemu dengan tatapan tenangnya. Dia masih muda tetapi telah melihat terlalu banyak tatapan. Tatapan orang ini adalah tatapan yang hanya dia sendiri yang pernah lihat sebelumnya. Apa Anda mau ikut dengan saya? Saya dapat membantu Anda memenuhi keinginan Anda, King Sui tersenyum dan berkata dengan serius. Kata-kata King Sui menyebabkan keributan pecah di antara kerumunan. Anak muda, dia adalah reinkarnasi Sirius. Tidak akan lama sebelum kekuatan dalam dirinya terbangun dan dia akan membunuhmu. Anak muda, saya tahu bahwa Anda melakukan ini karena niat baik tetapi Anda tidak boleh gegabah, orang tua dari sebelumnya menghela nafas dan berkata. King Sui hanya menatap gadis itu. Sebelumnya, dia secara tidak sadar menolak perilaku intimidasi seperti itu karena King. Setidaknya, saat ini, gadis kecil ini sangat lemah. Dalam arti tertentu, bagi mereka untuk bertemu di tempat yang sepi ini adalah takdir. Ikut aku dulu. Anda dapat pergi kapanpun Anda mau. Bagaimana? King Sui berkata dengan lembut. Ketika gadis itu melihat bagaimana King Sui dikotori oleh sayuran yang membusuk, sedikit tatapan aneh melintas di tatapannya. Saat dia melihat senyum hangatnya, dia mengangguk dengan lembut. King Sui tersenyum dan mengulurkan tangannya. Gadis itu tertegun sejenak sebelum dia mengulurkan tangan kecilnya yang kotor untuk mengambil tangan King Sui. Mereka kemudian berbalik dan pergi, mengabaikan diskusi, penolakan, dan suara belas kasihan di sekitarnya. Adegan yang sangat tidak harmonis muncul. Itu adalah King Sui dan gadis kecil itu. Seorang wanita diam-diam melihat pemandangan ini dari jauh. Dia mengenakan pakaian yang longgar tetapi ditutupi dengan baik. Dia mengenakan topi bambu juga, menjaga dirinya tetap terbungkus dalam lapisan pakaian bela diri. Namun, banyak orang masih melihat ke arahnya. Itu karena meskipun dia ditutupi banyak lapisan, dia masih terlihat menarik seperti matahari kecil di tengah keramaian. Pakaiannya yang longgar tidak bisa menyembunyikan lekuk tubuhnya yang lembut atau cara dia berjalan, dengan pesona seperti air yang mengalir.
Wanita itu ramping dan meskipun King Sui telah memperhatikannya juga, tidak ada yang aneh untuk menemukan wanita seperti ini di antara begitu banyak orang. Karena itu, dia tidak membayar banyak dan pergi bersama gadis kecil itu. Saat mereka berjalan, dia membersihkan barang-barang kotor di tubuh mereka. Jalanan sangat bersih dan dia tidak tahu dari mana orang-orang itu mendapatkan barang-barang ini. Sepertinya ada kios sayur di dekatnya sebelumnya. King Sui membawa gadis itu kembali ke toko pandai besi dan telah membeli pakaiannya dalam perjalanan pulang. Setelah mencapai toko pandai besi, dia menyuruhnya untuk mencuci dan mengganti pakaiannya. Gadis itu mengambil pakaian darinya dan meliriknya. Masih tidak ada fluktuasi dalam tatapannya dan dia tidak mengucapkan sepatah kata pun sejak awal. Dia bahkan tidak mengeluarkan satu suara pun. Lanjutkan. King Sui tersenyum dan mendesaknya. Gadis itu masuk dan King Sui pergi untuk membersihkan juga. Hanya saja dia melakukannya dengan sangat cepat dan dia mulai memasak setelah itu. Dia sudah makan tetapi sekarang membuat beberapa untuk gadis itu. Ketika gadis itu keluar, King Sui sedang memasak. Saat dia berdiri di pintu dapur, King Sui berbalik untuk melihatnya dan kemudian tertegun lagi. Wajah gadis itu pucat dan matanya kosong dan tanpa emosi. Yang paling penting, dia memancarkan aura merusak yang menakutkan dan luar biasa. King Sui terkejut bagaimana dia bisa memiliki aura merusak yang begitu kuat. Adapun penjelasan bahwa dia adalah reinkarnasi Sirius, King Sui merasa itu omong kosong. King Sui mengeluarkan liontin batu giok dan dengan lembut meletakkannya di lehernya. King Sui bisa mencium aroma ringan yang datang darinya dan dia tersenyum dan menepuk kepalanya, pergilah tunggu di aula. Itu akan segera siap. Tidak ada perubahan pada ekspresi gadis kecil itu. Namun, dia melihat King Sui lagi, mengangguk dan kemudian menuju ke aula. King Sui mengeluarkan 2 sayuran dan 2 hidangan daging, serta sup. Kamu pasti lapar. Makanlah. King Sui duduk di seberangnya dan berkata dengan lembut. Gadis itu tidak mulai makan tetapi melihat ke arah King Sui, berbicara setelah waktu yang lama berlalu, mengapa? Ketika dia berbicara, gigi putih saljunya yang indah terungkap. Namun, suaranya agak kasar dan kaku. Seharusnya karena dia sudah lama tidak berbicara. Kenapa kamu memperlakukanku dengan sangat baik? Gadis kecil itu sepertinya takut King Sui mungkin tidak mengerti dan bertanya lagi. Kali ini, dia lebih lancar daripada upaya pertamanya tetapi suaranya masih terdengar kasar dan dingin. Suaranya memberi orang lain perasaan bahwa hatinya dipenuhi kegelapan. Ini membuat King Sui memikirkan Raja Iblis. Dia juga dingin, tanpa sedikit pun emosi dalam dirinya. Namun, berbeda dengan gadis ini. Selain berkecil hati dan hampa emosi, dia memiliki niat membunuh yang kuat. Kau takut aku akan menipumu? King Sui tersenyum dan bertanya. Gadis itu menggelengkan kepalanya dan menatap King Sui, jika ada sesuatu pada diriku yang kamu inginkan, kamu dapat merasa bebas untuk memilikinya. Tapi saya rasa tidak ada. Untuk beberapa hal, tidak perlu untuk alasan apapun tetapi seseorang masih akan merasa bersedia. Apakah kamu bisa memahami situasi seperti itu? King Sui menatapnya dan berkata. Bukan saya. Gadis itu menjawab dengan jujur. Aku tahu bahwa kamu tidak akan mengatakannya bahkan jika kamu melakukannya. Namun, saya merasa bahwa kami memiliki afinitas. Jangan khawatir. Saya tidak akan melakukan apapun yang akan menyakiti Anda, kata King Sui dengan sangat serius. Apa yang bisa saya lakukan jika saya mengikuti Anda? Aku akan membiarkanmu menjadi bahagia. Senang. Apa itu kebahagiaan? Bahkan jika kamu mencabut bulan dari langit, aku tidak akan merasa bahagia, kata gadis itu dengan lembut. Nada suaranya sangat dingin dan tenang seperti air. Makan dulu. Jika kamu tidak makan, itu akan menjadi dingin. King Sui tersenyum dan berkata. Setelah makan malam, hari sudah larut dan King Sui menyuruhnya untuk beristirahat dengan baik di kamarnya. Pada malam hari, King Sui memanggil beberapa binatang iblis untuk berjaga-jaga di luar saat dia memasuki alam Valet Jade Immortal. Ketika dia melihat batu yang itu, dia diingatkan tentang masalah dia harus menempa pedang. Dia benar-benar tidak memiliki kepercayaan diri tetapi memutuskan untuk mencobanya. Kesulitan terbesar dalam menangani batu yang adalah melelehkannya. Setelah membuat persiapan yang diperlukan, King Sui mulai mencairkannya. Api primordial, 9 api emas yang, hati roh. Manifestasi armor binatang iblis, pengungkapan bentuk Buddha, mata sejati Buddha. King Sui mengedarkan kekuatannya hingga batasnya dan kemudian menghendaki pergerakan nebula dan gambar yin yang dalam kesadarannya. Dia kemudian menggunakan indera spiritualnya untuk mengunci batu yang di atas api. Suatu hari, 2 hari, dalam prosesnya, King Sui akan meminum Vital Essence Pill untuk bertahan. Total 81 hari.
Tepat saat King Sui akan menyerah, tetesan pertama menetes ke bawah. Seperti kata pepatah, memulai selalu yang paling sulit. Pada awalnya, itu akan selalu menetes. King Sui tahu bahwa dia telah berhasil. King Sui hanya berhasil melelehkannya sepenuhnya pada hari ke-90. Bahan-bahan lain sudah lama meleleh dan terkurung di udara dalam keadaan cair. King Sui tidak berani menjatuhkannya, jika tidak, yang sebelumnya pasti sudah kental sekarang. Bagian selanjutnya adalah kelenturannya. Segala sesuatu yang mengikuti akan dikendalikan oleh energi roh. Tentu saja, saluran meridian, struktur, dan aspek lain dari pedang tidak akan dapat dicapai hanya karena individu itu kuat. Selanjutnya, dia mengeluarkan Valet Star Thunder God untuk dipalu. Satu-satunya peralatan yang dia gunakan adalah palu. Dia bahkan tidak menggunakan platform penempaan. Itu bukan karena tidak ada kebutuhan untuk itu tetapi karena platform penempaan biasa tidak dapat digunakan. Seluruh proses itu sangat lancar. Ketika cahaya yang familiar menyala, King Sui menghela nafas lega. Pedang pada dasarnya telah selesai dan yang tersisa untuk dia lakukan adalah mengukir formasi segel atau memasang beberapa batu permata misterius atau hal-hal seperti itu. King Sui melihat pedang mengilap yang panjangnya 3 kaki. Ketika dia memegangnya di tangannya, kehangatan samar terpancar darinya tetapi gelombang kekuatan misterius menyembur langsung ke tulangnya. Pada saat itu, tubuh King Sui memancarkan cahaya keemasan yang cemerlang. Bahkan pedang yang dia pegang bersinar dengan cahaya keemasan yang terang. Pada saat yang sama, gambar Buddha sekali lagi muncul di belakangnya. King Sui menenggelamkan dirinya dalam perasaan misterius itu. Tiba-tiba, gambar Buddha di belakangnya berubah menjadi aliran cahaya keemasan dan memasuki nebula dalam kesadarannya, menjadi bintang emas yang unik. Itu lebih dari 10 kali lebih besar dari bintang-bintang lainnya dan sangat mempesona. Selanjutnya, sebuah niat muncul dalam kesadaran King Sui. 9 tubuh emas yang pada tahap kesuksesan besar, mata sejati Buddha pada tahap kesuksesan besar. King Sui tidak peduli tentang hal lain. Dia dengan cepat meletakkan pedang untuk merasakan kemampuannya. Kekuatan fisiknya sekarang mencapai 35 nimbus dan itu adalah manfaat besar yang diberikan oleh tubuh emas 9 yang kepadanya. Pada tahap keberhasilan kecil, tubuh emas 9 yang hanya meningkatkan kekuatannya sebesar 1 nimbus. Memikirkan bahwa pada tahap kesuksesan besar, itu memberikan peningkatan sekitar 10 nimbus. Dampak ini sangat luar biasa. King Sui tiba-tiba teringat bahwa gambar Buddha telah muncul dan kemudian menghilang, sebelum berubah menjadi bintang emas dalam kesadarannya. Tampaknya mata sejati Sang Buddha telah mencapai tahap kesempurnaan yang agung. King Sui menyelidiki dengan indera spiritualnya untuk melihat perubahan apa yang terjadi. Perasaan spiritual King Sui menyelidiki kesadarannya dan dia sangat terkejut. Sekarang seolah-olah lembah gunung telah runtuh, menambah ruang area di sekitarnya. Pelet 7 warna dalam kesadarannya mulai berputar dengan cepat, seolah perlahan meningkatkan energi. Energi pelet emas juga meningkat. 1. Mengacu pada bintang Sirius AST 1193 keuntungan dan kerugian. Keuntungan, senjata kelas legendaris, pil penghenti darah. Demikian pula, energi pelet 7 warna dan pelet emas juga meningkat. Tiba-tiba, sebuah pesan besar muncul. King Sui berdiri di sana dengan linglung. Dia tercengang karena bahkan dia sendiri tidak yakin apakah ini hal yang baik atau buruk. Kekuatan fisiknya akhirnya mencapai 35 nimbus. Dia melanjutkan untuk merasakannya hanya untuk menemukan bahwa pelet 7 warna telah membantunya meningkatkan kekuatan fisiknya sebanyak 15 kali. Sayangnya, patung Buddha berubah menjadi bintang emas di dalam lautan kesadarannya. Tetapi sebagai gantinya, King Sui sekarang dapat menggunakan formasi nebula surgawi untuk menyerang. Banyak informasi dalam pesan yang muncul dalam kesadarannya sebelumnya adalah tentang formasi nebula surgawi. Pelet emas di dalam dantiannya mampu membantu menggandakan kekuatannya. Tidak hanya itu juga merupakan jenis peningkatan pasif, dengan kata lain, itu adalah peningkatan permanen. King Sui dapat meningkatkannya kapan saja dia mau. Oleh karena itu, kekuatan fisiknya sudah bisa dianggap meningkat secara signifikan. Meskipun kekuatan energi rohnya tampaknya semakin lemah, dia telah memperoleh tambahan formasi nebula surgawi ke dalam gudang senjatanya. Kekuatan fisik yang bernilai 35 nimbus, dengan mempertimbangkan peningkatan kekuatan 15 kali lipat yang diberikan oleh pelet 7 warna, kekuatan fisiknya telah mencapai hampir 27.000 nimbus. Selain itu, Gunung 9 Benua juga telah mencapai kekuatan senilai 53.000 nimbus. Mungkinkah itu yang biasanya dikatakan orang sebagai, apa yang Anda kalah di ayunan, Anda dapatkan di bundaran. Dengan hanya melihat ini, semuanya sudah tampak cukup bagus. Secara keseluruhan, King Sui merasa sangat bahagia.
Dia dengan cepat melanjutkan untuk merasakan kekuatan energi rohnya. Bagaimanapun, kekuatan fisiknya telah meningkat secara signifikan. Dia bisa merasakan bahwa itu lebih kuat dari sebelumnya. Saat dia mulai mengoperasikan energi rohnya, dia merasa energi itu sangat berlimpah. Namun, kemampuan ledakannya tetap sama seperti sebelumnya. Bagaimanapun, sebelum ini, patung Buddha dapat memberikan dorongan energi rohnya 2 kali lebih banyak. Tapi sekarang, tanpa itu, dia hanya bisa melakukannya sekali. Namun demikian, itu sudah baik-baik saja seperti sekarang. Selain itu, dia masih memiliki formasi nebula surgawi. Formasi nebula surgawi adalah formasi pembunuh yang terbentuk dengan cepat ketika energi roh meniru bintang-bintang di langit. Itu semua dikendalikan oleh energi roh. Itu benar-benar mendalam dan dianggap sebagai formasi pembunuhan yang kuat. Saat ini, King Sui tidak terlalu tertarik untuk mempelajari formasi nebula surgawi. Dengan kekuatannya saat ini, hanya satu gunung 9 benua sudah cukup untuk membuatnya semakin menakutkan, apalagi energi rohnya saat ini juga sekuat sebelumnya. Namun, fakta bahwa patung Buddha menghilang membuat King Sui merasa sedikit tidak nyaman. Dia ingat mata sejati Sang Buddha dan menjadi sedikit gugup. Dia buru-buru mencoba menggunakannya dan menyadari bahwa itu masih ada. Mata sejati Buddha, itu adalah kekuatan yang sangat solid. Itu semacam emosi, aura sedih, berat, penyayang serta simpatik langsung menyelimuti lingkungan sekitar. Mata sejati Sang Buddha mengincar jantung lawan. Itu menyerang pikiran seseorang dan segera ditujukan untuk titik terlembut di hati seseorang. Jimat racun hati juga memiliki efek serupa. Sayangnya, itu tidak ortodoks seperti mata sejati Buddha. Jika orang luar hadir ketika King Sui menggunakan mata sejati Buddha, dia pasti akan merasa bahwa King Sui seperti gunung tinggi yang tidak dapat dilewati, membuat dirinya merasa tertekan secara spiritual baik secara fisik maupun mental. Tentu saja, jika itu adalah seseorang yang jauh melebihi King Sui dalam hal kekuatan, persentase keberhasilannya dengan mata sejati Buddha akan rendah. Selanjutnya, efeknya akan sangat berkurang juga. Ini adalah hukum yang tidak akan pernah berubah. Untuk saat ini, selain manifestasi armor binatang iblis, semua kekuatannya segera berubah menjadi teknik pertempuran pasif. Ini membuatnya merasa seolah-olah tubuhnya sekuat batu suci kapan saja. Namun, warisan kunonya membantu menjaga auranya tetap tersembunyi. Sangat sedikit orang yang mampu memeriksa kekuatan sejati King Sui. Benang darah valet di dalam darahnya tampaknya menjadi sedikit lebih tebal. Ada energi agung di sekitarnya juga. Saat ini, King Sui tidak yakin tentang fungsionalitas formasi nebula surgawi. Jika dia mengikuti aturan dari sebelumnya, kekuatan fisiknya akan berkurang setengahnya tetapi energi rohnya akan berlipat ganda. Tapi saat King Sui memikirkannya, dia pikir itu juga hasil yang cukup memuaskan. Meskipun kehilangan patung Buddha, pelet emas di dantiannya bahkan lebih kuat. Tidak hanya mengandung ki yang kuat dari teknik penguatan kuno dan kekuatan surgawi emas valet, itu bahkan dapat membantu meningkatkan kekuatannya 1 kali lipat. Ini sudah di luar pengetahuan yang dimiliki King Sui terhadap teknik penguatan kuno. Singkatnya, King Sui sudah dianggap telah mendapatkan banyak hal kali ini. Alasan mengapa dia menerobos kali ini adalah karena dia menempa pedang batu yang. Itu adalah energi yang di dalam pedang yang memicu serangkaian perubahan pada tubuh emas 9 yang miliknya. Dia tiba-tiba memikirkan pedang batu yang. King Sui dengan cepat mengeluarkan pedangnya. Dia ingat dari sebelumnya bahwa pada saat dia menerobos, pedang batu yang juga bersinar dengan cahaya kemasan. Dia tidak tahu apakah dia yang menerobos lebih dulu atau pedang batu yang bersinar lebih dulu. Pada saat King Sui menggunakan teknik penglihatan surgawi untuk melihat pedang batu yang, dia sekali lagi membeku karena terkejut. Senjata kelas legendaris. Dia sebenarnya telah memalsukan senjata legendaris. Meskipun, pada saat dia menerobos ke seni tempa pelangi warna heksa, dikatakan bahwa dia memiliki peluang kecil untuk menempa senjata legendaris, dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan dapat melakukannya dengan begitu cepat. Itu mungkin ada hubungannya dengan batu yang. Pedang 9 yang. King Sui terus membaca ke bawah. Ditempa dari batu yang. Dijiwai dengan api primordial dan api emas 9 yang. Mengandung kekuatan yang luar biasa. Membantu meningkatkan kekuatan pengguna hingga 10 kali lipat. Meningkatkan energi roh 5 kali lipat. Kekuatan pertahanan mentah yang meningkat 2 kali lipat termasuk pertahanan energi roh, pada saat pengguna menyerang, ada kemungkinan 20% kekuatannya akan berlipat ganda. Nine Yang Force dapat melindungi pengguna dari beberapa efek negatif, misalnya, dari racun. Ini membantu mengurangi konsumsi energi pengguna hingga 50% dan membantu menggandakan kecepatan pemulihan kekuatan. Dapat mengenali pemiliknya. Negara, belum mengenali pemiliknya.
Inilah tepatnya bagaimana senjata kelas legendaris. King Sui tahu bahwa dia benar-benar beruntung kali ini karena bisa menempa pedang 9 yang. Sayangnya, pedang ini bukan miliknya. Juga, hanya pedang ini yang bisa membantu meningkatkan kekuatannya secara signifikan. Senjata legendaris tidak berada di kelas yang sama dengan senjata kelas tinggi. Senjata-senjata itu adalah senjata yang hanya ada di legenda. King Sui melihat pedang 9 yang saat dia dengan enggan meletakkannya. Dibandingkan terakhir kali ini, dia merasa lebih impulsif untuk memiliki senjata ini. Terakhir kali, itu adalah Yan Jinyu. King Sui berpikir lama dan memutuskan untuk bertindak bodoh lagi. Hukum tidak akan pernah bisa berubah, lagi pula, selalu dikatakan bahwa orang bodoh memiliki keberuntungan yang bodoh. Lupakan saja, karena King Sui merasa waktunya hampir habis, dia memutuskan untuk hanya mengukir formasi segel besok. Pada saat King Sui keluar dari alam Valet Jade Immortal, langit sudah agak cerah. Ketika dia keluar, dia tidak terlalu peduli dengan matahari. Namun, ketika dia tiba di halaman, dia melihat sosok yang sangat kurus dari seseorang yang berdiri jauh. King Sui agak sedih melihat sosok kecil itu berdiri di sana. "Kenapa kamu tidak tidur lebih lama?" King Sui bertanya dengan lembut. Gadis itu berbalik, "Aku tidak bisa tidur." "Oh, kalau begitu tubuhmu pasti terlalu lemah. Datang dan berlatih tinju denganku." King Sui menariknya ke halaman belakang sambil berbicara. Tangan gadis itu terasa sangat dingin. King Sui perlahan menyelidiki tubuhnya dengan indera spiritualnya. Awalnya, dia hanya ingin melihat apakah tubuhnya sehat tetapi setelah mengambil 2 langkah, dia tiba-tiba berhenti. "Berapa usiamu?" King Sui bertanya. 15 tahun 10 bulan, jawab gadis itu dengan tenang. King Sui memegang tangannya dan sekali lagi berjalan menuju halaman belakang. Sebenarnya ada pil penghenti darah di dalam tubuhnya. Tidak heran orang memanggilnya inkarnasi Sirius. Alasan mengapa King Sui tahu tentang pil penghenti darah adalah karena dia pernah mendengarnya sebelumnya dari warisan kuno. Itu sebenarnya bukan inkarnasi Sirius. Itu adalah pil yang terbentuk dari kebencian yang sangat kuat, aura buruk dan aura merusak. Pada saat gadis itu mencapai usia dewasa, biasanya, pada usia 16 tahun, itu akan meledak. Gadis itu kemudian akan berubah menjadi sesuatu yang menyerupai iblis. Dia akan terlahir kembali menjadi makhluk baru dan kekuatannya akan meningkat pesat. Ketika itu terjadi, dia akan sangat haus darah dan hanya bisa menemukan kedamaian melalui pembunuhan. King Sui tidak tahu apakah ini nyata. Tapi sekarang, karena dia sudah bisa sampai di sini, apalagi yang tidak bisa dia percayai. King Sui mulai melatih tinju Tai Chi-nya secara perlahan. Dia menjelaskan tekniknya sambil mempraktikkannya. Dia tidak tahu apakah gadis itu akan belajar darinya tetapi dia pasti akan mengajarinya. Tai Chi membantu mengembangkan pikiran dan karakter moral seseorang. Ini juga membantu memediasi pikiran seseorang dan menenangkannya baik secara fisik maupun mental. King Sui merasa bahwa dia harus membuatnya mempelajarinya. Oleh karena itu, dia dengan sabar melatih tinju sambil menjelaskan kepada gadis itu berulang kali. 1 kali, 2 kali, 100 kali. Sudah lewat pagi, namun King Sui masih terus menjelaskannya. Dia mencoba menjelaskan setiap kata di dalamnya dan menunjukkannya padanya. Selama ini, dia terlihat sangat tenang. Gadis itu sedikit menundukkan kepalanya. Setelah itu, dia mulai melakukan posisi Tai Chi Rising Hand. Dia melakukan teknik satu persatu dan tampaknya memiliki bakat besar untuk itu. Mungkin karena dia sudah sering melihatnya dan mendengarnya. Oleh karena itu, dia sudah bisa melakukannya dengan baik pada percobaan pertamanya. Selain itu, dia selalu bisa mengikuti kecepatan napasnya. Dia sudah tampak cukup beradaptasi dengan gaya pada percobaan kedua. Samar-samar, bisa dilihat bahwa gerakannya cukup mulus. Meskipun itu tidak terlihat sangat alami dan tidak dipaksakan, tidak ada yang akan berpikir bahwa dia baru saja mulai berlatih ketika mereka melihat gerakannya. King Sui mengamatinya dalam diam. Setiap kali dia membuat kesalahan, dia tidak akan mencoba untuk memperbaikinya segera. Dia hanya akan menunjukkannya lagi pada saat dia berhenti. Gadis itu juga tahu bagian mana dari teknik yang tidak dia kuasai dan akan mengamati King Sui ketika dia mendemonstrasikannya lagi. Sama seperti ini, 2 jam lagi berlalu. Kecepatan gadis itu meningkat mengejutkan King Sui. Dia sudah bisa melakukan Tai Chi Fist sendirian. King Sui bermaksud membiarkannya menekan aura buruk di tubuhnya dengan tinju Tai Chi di masa depan. Ada 2 bulan tersisa. King Sui agak khawatir. Dia tidak tahu apakah dia akan mengalami perubahan besar setelah 2 bulan ini. Dia juga tidak tahu sejauh mana kekuatannya akan meningkat begitu dia dilahirkan kembali saat itu. Apakah dia akan membunuhnya?
King Sui percaya bahwa dia akan dapat melarikan diri, tetapi bagaimana dengan orang-orang di sekitar sini? Sebenarnya, orang-orang itu tidak begitu jelas tentang siapa dia. Jika mereka mengetahuinya, mereka akan melakukan lebih dari sekadar mengusirnya. Pada saat King Sui membawanya untuk makan, dia sudah bisa merasakan sedikit perubahan terjadi di dalam dirinya. Itu adalah sesuatu yang sangat sulit untuk dijelaskan. Dia merasa bahwa itu mungkin perubahan yang terjadi pada dirinya sendiri. Dia merasa bahwa dia memperlakukan gadis ini seperti Luan Luan dan Yu Chang, bahkan mungkin King Yin dan yang lainnya. Pagi sudah setengah berlalu saat mereka menghabiskan makanan mereka. Yan Yangqi dan yang lainnya datang. Kali ini, putri kelima dan ketujuh serta pangeran keempat juga datang. Pada saat mereka melihat gadis di samping King Sui, mereka semua tercengang. Gadis itu tidak berbicara dengan siapapun. Bahkan ketika Yan Jinyu dan yang lainnya mendekatinya untuk memulai percakapan, dia hanya akan tetap diam. Dia selalu seperti ini. Oke. Masuk ke dalam. Awalnya, para wanita masih ingin bercanda dengan gadis itu. Tetapi setiap kali mereka melihatnya, mereka akan merasa gugup. Itu adalah jenis perasaan ketakutan yang sangat aneh. Awalnya, mereka hanya merasa tidak nyaman, tetapi seiring berjalannya waktu, mereka merasa seolah-olah mengatasi perasaan mereka. Lagi pula, dia hanya orang biasa. King Sui, kamu belum memberitahu kami siapa dia. Bahkan putri ketujuh sekarang mulai memanggilnya sebagai King Sui. Dia bertanya sambil tersenyum. Dia adalah putriku yang telah lama hilang. Saya akhirnya menemukan dia. Ayo pergi, saya telah membuat beberapa makanan hari ini untuk membalas budi kalian membantu saya menemukan putri saya, kata King Sui, sambil menyapa yang lain. Yang lain tidak percaya padanya. Meski demikian, mereka tetap tersenyum dan mengucapkan selamat kepadanya. Gadis itu sudah kembali ke kamarnya sendiri. King Sui di sisi lain, terus minum alkohol bersama mereka. Lagi pula, ini belum waktunya untuk makan, oleh karena itu, ada teh dan alkohol di atas meja. Terserah mereka mau minum apa. King Sui tidak menyebutkan apapun tentang upaya pembunuhan terhadapnya. Dia juga tidak ingin mengatakannya sekarang. Dia merasa setidaknya memiliki kemampuan untuk membela diri di dinasti Yu besar, apalagi dia sudah mengenal beberapa anggota keluarga kerajaan di sini. King Sui, lebih berhati-hatilah saat ini. Klan Yu dan pangeran ketiga dapat menyerang Anda. Mengapa kamu tidak tinggal di Yan Klan? Yan Jinyu meletakkan cangkir teh di tangannya dan bertanya. Pangeran keempat mulai mengatakan sesuatu. Biasanya, dia akan berbicara sangat sedikit, oleh karena itu, saat ini, semua orang mendengarkan dengan penuh perhatian. AST 1194 Akupuntur Jarum Emas 9 Yang. Tai Chi Pernicious Aura. King Sui tersenyum dan menggelengkan kepalanya, menolak niat baik Yan Jinyu. Tempat ini cukup dekat dengan klan Yan. Selain itu, mereka tidak akan berani menyerang di depan umum. Semua akan baik-baik saja. Setelah apa yang terjadi kemarin malam, King Sui cukup percaya diri dan tidak peduli sama sekali. Keluarga kerajaan sudah melangkah maju. Saya dapat meyakinkan Anda bahwa setidaknya, tidak ada yang akan mencoba membahayakan Tuan King karena masalah ini. Pangeran keempat tersenyum dan berkata. King Sui tersenyum dan menatap pangeran keempat, kalau begitu aku dengan tulus berterima kasih. Meskipun King Sui ingin menuju dunia luar melalui keluarga kerajaan atau mungkin melalui Akademi Rahasia Surga dengan mengandalkan keluarga kerajaan, dia tidak terbiasa menyanjung orang lain. Dia suka bangkit dengan kekuatannya sendiri untuk setidaknya berada di level yang sama dengan orang lain. Bisa juga dikatakan bahwa siapapun akan lebih suka seperti itu. Tetapi hanya sedikit yang benar-benar melakukannya. Namun, King Sui memiliki modal dan potensi. Satu-satunya hal yang dia butuhkan adalah lebih banyak waktu. Tidak perlu berdiri di atas upacara. Anda adalah teman dari klan Yan. Saya sudah mengambil Tuan King sebagai teman juga. Pangeran keempat tersenyum dan berkata. Tentu saja, aku juga sangat senang bisa berteman dengan pangeran keempat. Pangeran keempat dan yang lainnya hanya pergi setelah tinggal lebih dari setengah hari. Mereka datang hari ini terutama untuk mengundang King Sui ke pesta yang diselenggarakan oleh klan Yan untuk berterima kasih padanya. Mereka ingin melihat apakah dia akan tersedia besok. King Sui punya lebih dari cukup waktu. Bagaimanapun, dia akan memeras waktu untuk itu bahkan jika dia sibuk. Karenanya, dia secara alami setuju. Selain itu, persiapan pernikahan Yan Yangqi dan putri kelima sudah dimulai. Banyak orang di kota Yan sudah mengetahuinya. Posisi klan Yan di dalam kota Yan akan meningkat setelah mereka terkait dengan pernikahan. Yang terpenting, keluarga kerajaan akan mengirim orang untuk berbagi beban berperang melawan Scarlet Flame Regent. Ini akan membantu membuat segalanya lebih santai untuk klan Yan.
Menyebut daerah api merah, dia ingat bahwa ada berita beberapa hari ini tentang daerah api merah yang bergerak lagi. Beberapa klan besar di kota Yan telah berbagi bahwa beberapa orang mereka telah terluka. Sayangnya, satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah membela diri. Mereka tidak dapat mengambil inisiatif untuk menyerang. Ini membuat orang merasa kesal. Hari ini, Yan Yangqi dan yang lainnya juga menyebutkan para pejuang dari daerah api merah. Mereka bahkan mengatakan kepada publik bahwa mereka akan membuat darah mengalir seperti sungai pada hari pernikahan klan Yan dan keluarga kerajaan. Mereka tidak menentukan darah siapa yang ingin mereka tumpahkan seperti air. Apakah itu klan Yan? Atau orang-orang dari kota Yan? Atau apakah itu prajurit tertentu? Sebenarnya, orang-orang dari daerah api Scarlet telah melakukan cukup banyak hal ini. Alasan mengapa mereka melakukannya adalah untuk membuat orang panik dan menekan klan Yan dan keluarga kerajaan. Kali ini, mereka ada di sini untuk mempermalukan klan Yan dan keluarga kerajaan. Oleh karena itu, cukup banyak prajurit yang telah menyelinap ke kota Yan. Mereka bahkan menggunakan metode khusus untuk menyelidiki tentang prajurit daerah api merah manapun yang tersembunyi di antara kerumunan. Namun demikian, keluarga kerajaan masih memiliki beberapa kekuatan. Meskipun itu adalah sesuatu yang tampaknya mustahil, mereka masih berhasil melaksanakan tugas dengan cukup efisien. Dalam beberapa hari, mereka telah menyaring dan membunuh hampir 100 orang yang semuanya ahli kuat dari daerah api Scarlet. Melakukan hal itu juga akan membuat marah orang-orang dari Scarlet Flame Region. Namun demikian, masih akan ada batas sejauh mana mereka akan pergi. Sama seperti fakta bahwa orang baik dan orang jahat ingin bertahan hidup, tidak akan pernah ada hari di mana orang jahat akan dimusnahkan sepenuhnya. Akan baik-baik saja selama mereka bisa mencapai keseimbangan atau keadaan damai. King Sui berpikir pada dirinya sendiri bahwa dia akan pergi dan mengunjungi daerah api merah ketika dia punya waktu. Ada desas-desus bahwa Yang Seton mungkin muncul di sana. Namun, itu hanya rumor dan tidak pasti apakah benar-benar ada Yang Seton di sana. Yang paling mengkhawatirkan King Sui saat ini adalah gadis yang tidak diketahui asalnya ini. Jika cepat, pil penghenti darah akan benar-benar terbangun dalam dirinya dalam 2 bulan. Oleh karena itu, King Sui ingin membantunya sebelum terbangun. Karena King Sui tidak ada hubungannya di sore hari, dia langsung menarik gadis itu untuk berlatih teknik tinju dengannya. Dia juga akan membantunya merawat tubuhnya. Hanya jika tubuhnya cukup kuat, rasa sakitnya akan berkurang ketika pil itu terbangun. Dia memperkuat meridiannya, pemeliharaan konstitusi, ikan raut pelangi, serta beberapa pil obat. Sedikit demi sedikit, King Sui memperbaiki tubuhnya. Metode utama yang dia gunakan adalah akupuntur. Kekuatannya telah meningkat, tubuh 9 yang emasnya mencapai tahap kesuksesan besar. Selain akupuntur 5 elemen, akupuntur pemeliharaan konstitusional dan banyak lagi, dia bahkan telah memperoleh sesuatu yang disebut akupuntur jarum emas 9 yang. Energi 9 yang benar-benar misterius. Dunia dibagi menjadi yin dan yang dan begitu pula manusia. Terlepas dari apakah mereka pria atau wanita, mereka masih terbagi menjadi yin dan yang. Hanya dengan memadukan yin dan yang seseorang dapat menjaga keseimbangan di dalam tubuhnya. Jarum emas 9 yang bisa mengatur energi yang di dalam tubuh seseorang. Jika terlalu tinggi, bisa dikurangi. Ketika itu menjadi rendah, itu juga bisa meningkatkan energi. Menggunakan metode ini dapat membantu menemukan keseimbangan dengan energi yin. Tentu saja, itu bisa diatur dalam kisaran yang sesuai, membiarkan salah satu dari mereka perlahan-lahan meningkat untuk mengejar yang lain. Ini adalah teori yang sama tentang saling mempromosikan dan menahan diri dalam akupuntur 5 elemen. Hanya saja penggunaan jarum emas 9 yang bahkan lebih signifikan. Misalnya, ketika seseorang yang impoten disuntik jarum emas 9 yang oleh King Sui, dia akan segera berubah menjadi pria yang kuat. King Sui baru saja memahami bahwa hal terpenting tentang jarum emas 9 yang adalah dapat membantu orang menembus kemacetan mereka, meningkatkan serta menstabilkan kekuatan mereka. Itu bisa membangkitkan kekuatan potensial seseorang, secara permanen atau sementara meningkatkan kekuatan mereka. Gadis itu masih tidak suka berbicara. Ketika King Sui bertanya tentang namanya, dia hanya menjawab bahwa dia tidak tahu. Melihat ini, King Sui berhenti bertanya. Dia hanya berharap agar tubuhnya yang sedingin es menjadi lebih hangat. King Sui memperhatikan bahwa gadis itu hanya berbicara dengannya dan tidak ada orang lain. Dia bahkan tidak akan melihat mereka. King Sui berpikir itu mungkin karena dialah yang membawanya kembali. Besok, klan Yan mengadakan makan malam. Ikut denganku. Meskipun makanannya tidak akan terasa sebagus milikku, aku akan membuatkan beberapa khusus untukmu, apa tidak apa-apa. King Sui melihat ke langit dan bertanya.
Aku bisa makan apa saja. Gadis itu menatap King Sui dan berkata dengan lembut. Dia melihat mata hangat King Sui dan melihat kekhawatiran di matanya. Ini adalah mata yang dulu hanya bisa dia lihat dalam ingatannya. Gadis kecil, bisakah kamu memberitahuku apa yang akan membuatmu bahagia? King Sui merasa lebih akrab dengannya. Karenanya, dia berpura-pura menanyakan pertanyaan itu secara tidak sengaja. Gadis itu menggelengkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa. King Sui tidak menyangka dia akan mengatakan apapun padanya sekarang. Dia hanya berharap dia bisa membuatnya rileks sedikit demi sedikit. Ada hal-hal yang tersembunyi jauh di dalam hatinya. Aura setan di dalam hatinya terlalu kuat. Itu bisa digambarkan memiliki begitu banyak kebencian sehingga cukup membebani langit. Aura kebencian, ganas dan merusak telah mengambil bentuknya sendiri. Bahkan jika King Sui membuatnya memakai liontin batu giok, dia masih akan menarik perhatian orang, hanya saja itu tidak akan seburuk ketika dia pertama kali melihatnya. Pada malam hari, King Sui selesai mengukir formasi segel pada pedang 9 yang. Senjata legendaris itu akhirnya dianggap selesai. Meskipun senjata ampuh ini bukan miliknya, dia juga berhasil mendapatkan manfaat darinya. Dia berhasil meningkatkan kekuatannya secara signifikan karena itu. Lebih tepatnya, kelebihan yang dia dapatkan tidak kalah berharga dari senjata itu sendiri. Untuk waktu yang tersisa, King Sui akan menghabiskannya mempelajari jarum emas 9 yang. Dia akan bereksperimen pada dirinya sendiri. Sama seperti ini, waktu berlalu tanpa disadari. Akhirnya, ia menyadari bahwa jarum emas 9 yang tidak hanya dapat mengobati penyakit, tetapi juga dapat meningkatkan kekuatan dan memperkuat tubuh. Selain itu juga bisa digunakan untuk membunuh lawan. Jarum emas 9 yang sangat tajam dan bisa menembus baju besi dengan teknik senjata tersembunyi. Itu bisa digunakan untuk menghancurkan baju besi menggunakan metode yang dipelajari dari senjata tersembunyi. Kekuatan 9 yang di dalamnya dapat digunakan untuk menghancurkan titik akupuntur dan meridian. Inilah tepatnya 9 energi yang mampu membunuh dan mengobati seseorang. Pada hari kedua, King Sui bangun di pagi hari seperti biasa, hanya untuk menemukan bahwa gadis itu sudah bangun. Dia sepertinya menunggu King Sui untuk melanjutkan latihan pagi mereka bersama. Kali ini, King Sui mengembangkan tekniknya sendiri sementara gadis itu melatih tinju tai chi-nya. Gadis itu tampak lebih mahir hari ini. Dia tampaknya memiliki bakat hebat dalam tai chi fis. Namun, King Sui khawatir tinju tai chi membawa aura merusak saat dilakukan oleh gadis itu. King Sui sekali lagi dikejutkan oleh aura mengerikan di dalam tubuhnya. Memikirkan bahwa tinju tai chi akan memiliki perasaan seperti itu ketika dia menunjukkannya. Dia tidak tahu apakah ini hal yang baik atau buruk. Ini berarti tinju tai chi sedang membersihkan aura jahat di dalam tubuhnya, selama dia bisa melindungi pikiran dan lautan kesadarannya. King Sui akan membantunya menyuntikkan jarum setiap hari dan pada saat yang sama membantunya mengarahkan aura haus darah dan merusak di dalam tubuhnya. Dia tahu bahwa dia tidak bisa membatasinya, dia juga tidak bisa membimbingnya keluar. Oleh karena itu, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah membimbingnya untuk menghindari aura merusak yang merusak pikiran atau hatinya. Tidak apa-apa selama dia tidak kehilangan dirinya sendiri. Ketika matahari telah naik tinggi ke langit, Yan Jinyu mengendarai kereta kuda naganya untuk menjemput King Sui. Orang yang mengemudikan kereta itu masih orang tua itu, yang Yan Jinyu panggil sebagai Paman Zong. Bersama dengan Yan Jinyu, ada juga putri ketujuh dan Yan Yang Zhao. Namun, Yan Yang Zhao sedang duduk di luar dan mengobrol dengan Paman Zong. Saat ketika King Sui sekali lagi bertemu lelaki tua itu, dia kagum. Saat itu, di Vireclut Blacksmith Store di Divine Weapon Street ketika dia bertemu dengannya. Seorang ahli tingkat master negara benar-benar mengendarai kereta. Sekarang, dia akhirnya bisa melihat kekuatan sebenarnya dari lelaki tua ini. Orang tua itu sedikit lebih kuat dari Yan Jinyu yang sekarang. Dia bisa dianggap sebagai master negara kelas 2 sejati. Sayangnya, dia jauh lebih lemah jika dibandingkan dengan King Sui sekarang. Saat ini, King Sui telah mencapai ketinggian yang jauh di atas lelaki tua itu. Orang tua itu merasa tidak dapat membayangkan untuk melihat King Sui lagi dan juga diam-diam senang. Kakak Yan, kakak, kenapa kamu di sini? Kami baru saja akan pergi, King Sui tersenyum dan berkata. Itu bagus, masuk ke gerobak kalau begitu, kami di sini justru untuk melihat mengapa kamu belum datang, Yan Kiknyu terkekeh. Kereta kuda naga Yan Jinyu sangat besar. Itu sebesar rumah kecil. Oleh karena itu, masih sangat luas ketika mereka masuk. King Sui memegang tangan gadis itu saat dia masuk. Yan Jinyu dan putri ketujuh mencoba berbicara dengan gadis itu. Terlepas dari upaya mereka, dia masih tetap diam.
Kedua gadis itu tidak memiliki banyak pendapat tentang itu, seolah-olah itu sangat normal. Ini membuat King Sui merasa bahwa kedua gadis itu sangat baik. Putri ketujuh, aku sudah selesai menempa senjatamu. Apakah Anda ingin saya memberikannya kepada Anda sekarang atau nanti? King Sui dan yang lainnya sedang duduk mengelilingi meja bundar di dalam kereta. Kau sudah memalsukannya. Anda berhasil melakukannya. Putri ketujuh tampak sangat terkejut. Di sini, King Sui tahu dia bersemangat dan tahu bahwa dia pasti sangat menantikan untuk melihatnya, maka dia langsung menyerahkannya padanya. Pedang emas 9 yang terlihat sangat cantik dan cocok untuk pria dan wanita. Lagi pula, pedang grenade sepanjang 3 kaki juga cocok untuk kedua jenis kelamin. Serius berbicara, ada juga seniman bela diri wanita yang menggunakan palu besar, kapak dan jenis senjata berat lainnya, hanya saja hanya sedikit dari mereka yang melakukannya. Putri ketujuh sangat menyukai pedang. Pedang 9 yang terlihat sangat cantik dan saleh. Begitu dia menerima senjata itu, dia tercengang dan menatap King Sui dengan kaget. King Sui, senjata ini, King Sui menganggukkan kepalanya dan tersenyum, aku beruntung kali ini, aku bahkan ingin menyimpannya untuk diriku sendiri. Haruskah aku memberikannya padamu? Putri ketujuh memandang King Sui dan tersenyum. Lupakan saja, aku bisa melihat kamu enggan melakukannya. Seorang pria tidak pernah mengambil cinta seseorang. Apalagi aku lebih terbiasa menggunakan senjataku sendiri, King Sui terkekeh. Bagaimana saya harus berterima kasih, ini terlalu berharga. Terlepas dari kenyataan bahwa putri ketujuh telah mengalami banyak hal, dia tidak dapat tetap tenang sejak dia menerima pedang. Kamu belum melakukan hal-hal yang kamu janjikan padaku. King Sui tersenyum. Jangan khawatir, aku akan meminta bantuan putri sulung. Selama istrimu sekuat yang kamu gambarkan, kita seharusnya bisa mendapatkan berita tentangnya. Mata putri ketujuh berbinar ketika dia menyebut putri tertua.